kita melanjutkan dengan sholat Isya. Berbahagialah orang-orang yang rajin ke masjid, karena pada hakikatnya sholat wajib bagi laki-laki itu memang dilaksanakan di masjid. Kata Rasulullah SAW, afdhalus sholata sholatul mar'u fi baiti illa al-maktubah. Sebaik-baik sholat adalah sholatnya seseorang itu di rumah, kecuali sholat fardu, sholat wajib. Berarti yang afdal itu sholat sunnah di rumah, kalau wajibnya di masjid. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami ingatkan kembali, mari kita sama-sama berniat beriktikaf. Mudah-mudahan kita mendapat pahala iktikaf. Walaupun teman-teman terus sedikit, kita konsentrasi dapatlah pahala iktikaf. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah pertemuan pertama 2 pekan yang lalu kami berunding dengan Bapak Panitia. Saya pun baru tahu kalau itu baru pertama, hanya kajian fikih. Kalau fikih sunnah saya tidak pernah belajar, tak pernah saya kaji di sekolah. Yang pernah saya kaji adalah Sulaiman Rashid. Ya, kalau orang mungkin Pak Kiai bahas kitab kuning, kita tak kuning isinya, kuning dia. Jadi kalau saya bahas kitab yang tak pernah saya pelajari dengan guru, tentu ilmu yang saya sampaikan tidak tersanad, tidak bisa saya bertanggungjawabkan. Makanya saya boleh tak pakai ini, boleh kita beliau, tak masalah. Baik, di Hijrah Ismail kita bahas ini juga, Ibu Wali Salim ini juga, terus di Masjid Al-Taqwa Tanjung Sari Lubuk saya bahas ini juga, karena saya tengok memang ringkas, cuma kena penjelasan sedikit. Kalau tak ada penjelasan sulit. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sudah terluput kemarin dah sampai di mana karena kita tak pakai buku. Jadi ini saya ringkas yang pendahuluan dulu. Di dalam buku ini disebutkan dulu pendahuluan, terutama ini yang remaja-remaja, adik masih kecil. Di sini di pendahuluan disebutkan hukum-hukum di dalam Islam. Dah bahas kemarin belum? Hukum-hukum di dalam Islam. Jadi ada 5 hukum di dalam Islam. Setiap seorang Muslim ketika dia melangkah dalam perjalanan hidup dia itu pasti akan terkena salah satu dari 5 hukum ini. Itu dah populer sekali. Saya ini mengingatkan aja kembali, saya ingat kembali ulang. Yang pertama wajib, hukum pertama wajib, lawan dari wajib itu haram. Kalau orang yang melaksanakan wajib berarti dia sudah meninggalkan yang haram. Ketika seseorang itu berbuat yang haram berarti meninggalkan yang wajib. Macam mana maksudnya? Seseorang diwajibkan sholat. Di dalam kewajiban sholat itu ada haramnya, haram meninggalkan sholat. Jadi jangan lagi kita ada dengar orang, Ustaz, saya tak buat sholat, saya tak puasa, tak saya buat yang wajib-wajib. Tapi yang haram-haram pun saya tak buat. Saya tak minum, saya tak judi. Ya awak tak sholat, tak buat haram lah. Tak sholat. Jadi tidak bisa kita memilih netral, tak bisa. Dia apabila dikerjakan mendapat pahala, bila ditinggalkan berdosa, dihukum kita oleh Allah. Tapi ini juga pesan kepada kita nih bapak-bapak, para orang tua. Ketika kita mengajak anak untuk sholat, itu di dalam Al-Quran itu diajarkan bagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang utusannya Rasulullah. Ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nazira. Wahai Nabi, aku utus engkau sebagai saksi, mubasysyiran, memberi kabar gembira, wa nazira,
dan memberi kabar takut. Jadi urutannya kita pakai kalau nyuruh anak sholat, nyuruh anak ibadah, pakai urutan Allah ajarkan. Syahidah, saksi, berikan persaksian dulu bahwa kita punya Allah, Allah yang berikan kita rahmat, beri kita makan, beri kita minum selama ini, Allah kita kasih sehat kita, Allah semuanya. Berikan kesaksian tentang keberadaan Allah dengan kebaikan-kebaikan Allah. Yang kedua apa? Basyirah. Yuk nak sholat nak, biar kita sama-sama masuk surga. Biasa kadang-kadang orang tua ni pakai nazirah dulu, bukan basyirah. Yuk nak kita sholat, kalau tak nanti masuk neraka kita. Tak usah cerita neraka, kita cerita surga. Kan beda. Yuk nak sholat nak, rajin-rajin ngaji, rajin-rajin ibadah, biar Allah itu sayang dengan kita. Kan tujuannya sama. Ada satu lagi, nak sholat nak, puasa, ibadah nak, kalau tak nanti Allah marah dengan kita. Jangan cakap marah dulu, nanti terbayang oleh anak itu Allah itu sosok zat Tuhan yang pemarah, sehingga anak itu beribadah dia takut bukan karena cinta. Jadi dari kecil kita tanamkan setiap anak itu beribadah karena cinta kepada Allah, bukan karena takut. Nah ini untuk mencerita yang wajib. Kemudian selanjutnya setelah wajib adalah sunnah, di bawahnya sikit. Apabila kita kerjakan mendapat pahala, apabila kita tinggalkan tidak mengapa. Ini definisi dalam buku. Tapi kalau saya selalu menyampaikan tambah sikit. Di sini dalam buku anjuran yang jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Saya tambah sikit, tetapi kita rugi. Contoh, bulan Ramadan, tarawih. Tarawih itu kan tak wajib. Tak tarawih itu tak apa. Kan tak wajib, sunnah. Tarawih dapat pahala, tak tarawih tak apa-apa. Akhirnya anak muda itu dipakai yang ujung, tak tarawih tak apa-apa. Tak tarawih. Tak tarawih tak apa-apa, tapi kita rugi karena belum tahu kita bisa ketemu bulan Ramadan di tahun depan. Nah itu kita sampaikan supaya jangan selalu kita pakai tak apa-apa. Kita itu masalahnya kita ini, kita pilih yang enak-enak menurut kita. Kemudian haram yaitu larangan keras, kalau dikerjakan berdosa dan jika ditinggalkan mendapat pahala. Jadi ketiga, sesuatu yang haram. Misalnya nampak orang minum-minum, mabuk-mabuk dia, atau orang berjudi, main ribu je, gigi, kan? Tak mau kita menolak, berpahala kita atas tolakan kita itu. Kalau kita ikut berdosa kita. Kemudian makruh apabila yaitu larangan yang tidak keras. Jika kalau kita langgar larangan itu tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Hal-hal yang makruh apabila dikerjakan tidak apa-apa, dia boleh masalah, tapi kalau ditinggalkan itu lebih baik, akan mendapat pahala. Lawan dari sunnah. Yang ketiga, mubah itu boleh. Mubah itu boleh seperti naik Honda, naik sepeda, naik pesawat. Akan tetapi di dalam suatu kondisi dan situasi nanti mubah ini akan menjadi wajib. Naik sampan mubah, tapi misalnya kita tinggal di satu pulau, tak jauh pulau dia, masjid ada di pulau sebelah, datang hari Jumat, sholat Jumat. Kalau tak naik sampan, tak bisa kita sholat Jumat, maka hukum naik sampannya jadi wajib. Nah itu ma'la yutimmal wajibu illa bih fahuwal wajib. Segala sesuatu yang tidak bisa sempurna sebuah kewajiban melainkan karenanya, maka hukumnya wajib. Orang jemaah haji tak naik pesawat, tak bisa haji dalam kapal, tak ada. Hukum naik pesawat bagi mereka wajib untuk naik haji. Nah itu dia, untuk hukumnya sunnah. Karena kalau sholat kena suci dari hadas, satu-satunya jalan untuk suci dari hadas kecil itu selain tayamum yaitu wudu. Maka wudu untuk sholat hukumnya wajib, padahal hukum dasar wudu itu sunnah, berubah hukumnya oleh karena situasi dan kondisi. Inilah hukum Bapak Ibu. Ketika kita melangkah di muka bumi ini, kita pasti akan tersentuh dengan salah satu hukum itu. Begitu
itulah proteksi dijaga kita oleh Allah. Umat Islam ini dijaga supaya setiap langkah kita itu mendapat pahala, maka diberikanlah amalan-amalan. Nak masuk WC, ini doanya. Keluar WC, ini doanya. Sehingga di setiap aktivitas kita tidak hanya mendapat mubah saja. Pergi dari mana melangkah, misalnya kita keluar rumah, mubah hukumnya. Supaya yang mubah ini dapat pahala sunnah, karena mubah tadi dibuat pahala, tak dibuat tidak pahala. Supaya pahala apa? Rasulullah ajarkan baca doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, dapat pahala. Begitulah peluang. Kalau sebanyak-banyak itu peluang untuk dapat pahala, untuk dapat jalan meraih cinta Allah, kalau tak masuk surga memang sudah terlalu. Jadi masuk surga itu senang. Yakin aja masuk surga. Jangan ragu, masuk surga lah ya, masuk surga lah ya. Cuma kalau masuk surga banyak, akhirnya semakin hari kita semakin malas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mengenai hukum. Kemudian sumber fikih itu saya ringkas aja, diambil dari Al-Qur'anul Karim, As-Sunnah, kemudian ijma' para ulama dan qiyas. Kalau tidak salah, seringkas kemarin sudah saya sampaikan. Al-Quran, apa itu Al-Quran? Yaitu kitab Al-Quran. Yang mana Al-Quran? Kalau saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, bunyinya itu Al-Quran. Sedangkan yang ada, yang macam buku, itu namanya mushaf. Bukan itu Al-Quran. Yang Al-Quran itu bacaannya. Itulah yang bukan makhluk. Yang kertas itu makhluk. Tetapi oleh karena kita jaga kesuciannya, maka kita cium pada Al-Quran. Syirik tak syirik? Masa cium syirik? Kalau syirik cium habis tak orang beli durian syirik semua. Dia nak beli durian cium dia. Syirik boleh cium. Kita terbawa oleh yang minta. Jadi cium Al-Quran tak syirik. Tak masalah kita cium Al-Quran. Bahkan sebagian ulama, bahkan jumhur ulama berpendapat menatap Al-Quran itu mendapat pahala. Maka walaupun ayat yang kita hafal, sebaiknya kita buka. Kalau kita tak baca, kita buka Quran supaya kita dapat pahala melihatnya. Pahala baca dapat, berhuruf, pahala baca, pahala lihat dapat. Al-Quran itu terdiri dari beberapa macam ayat. Ayat yang mayoritas dalam Al-Quran itu Allah memberikan sejarah. Ketika Allah sampaikan sejarah tentang orang-orang yang jahat berikut dengan azabnya, supaya kita berhati-hati sebagai sepadan. Ketika Allah ajarkan kepada kita, sampaikan kabar baik bahwa Allah, bagaimana Zulkarnain, bagaimana Ashabul Kahfi, bagaimana Siti Maryam. Allah ceritakan Maryam dalam Al-Quran dan hamba-hamba Allah yang mulia yang lain, Luqmanul Hakim dan sebagainya, supaya dengan keistimewaan mereka supaya mengikuti, jadikan teladan bagi kita. Itu sejarah. Kemudian di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat hukum. Ada ayat yang muhkamat, jelas hukumnya. Ada ayat yang mutasyabihat, tidak jelas hukumnya. Contoh ayat muhkamat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang yang beriman, apabila dengar azan di hari Jumat, maka pergilah sholat, tinggalkan jual beli. Oh, kalau itu nyangkul boleh tak? Jual beli aja tak boleh, tak nyangkul. Makanya kalau ada kedai-kedai, dijaga oleh orang perempuan. Orang laki ini sholat Jumat, jelas perintahnya. Kalau yang mutasyabihat macam mana? Tak bisa dijelaskan, harus takwil. Misalnya Allah bilang, Allahu alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya, kemudian Allah istawa di atas arsy. Istawa di sini tidak boleh kita, kalau dalam bahasa biasa diartikan bersemayam. Tidak boleh kita merenungkan bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy. Ada orang sekarang itu menerjemahkan seperti itu, seolah-olah Allah bagikan tukang kayu, diambil dia kayu, dikentang, dibuat dia kursi, duduk dia ke atas kursi itu. Allah tidak begitu, karena Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh tempat, Allah tidak perlu arah. Maka ketika itu ditakwilkan, ketika disebutkan summa stawa 'alal 'arsy, Allah menguasai arsy.
Jadi bukan Allah duduk di sana, tapi Allah menguasai aras. Aras itu di bawah kekuasaan Allah. Itu yang dimaksud dengan ayat tersebut dan banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian yang kedua hadis. Hadis itu ada 3. Sunnah itu ada 3. Bahkan ada ulama yang menyampaikan sampai 4. Yang pertama sunnah qauliyah. Kalau sunnah qauliyah itu sabda Rasulullah yang diucapkan dengan lidahnya. Kalau kita tidak pernah belajar masalah hadis, enak kita tanda aja. Kalau ada ayat hadis qala Rasulullah, berarti itu hadis qauliyah, sunnah qauliyah. Qala Rasulullah. Kemudian ada juga sunnah fi'liyah, perbuatan Rasulullah dilihat oleh sahabat yang menceritakan keadaan itu namanya sunnah fi'liyah. Macam mana bentuk hadisnya? Dia tidak pakai qala Rasulullah, tapi dipakai wa kana Rasulullah atau ra'aitu Rasulullah. Contoh, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a wada'a kaffaihi ala rukbatayhi. Bahwasanya Rasulullah, kata sahabat, ketika beliau rukuk, beliau meletak kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya. Rasulullah tak bilang letak di atas lutut, tapi perbuatan Rasulullah dilihat oleh sahabat, lalu sahabat menceritakan, maka disebutlah sunnah fi'liyah. Kemudian yang ketiga namanya sunnah taqririyah, dibaca oleh sahabat, dibuat oleh sahabat, dilihat oleh Rasulullah, tapi Rasulullah diam saja tidak mencegahnya. Rasulullah setuju dengan itu, jadilah sunnah taqririyah. Ketika sedang sholat di depan, Rasulullah jadi imam, di belakang ada sahabat yang baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Karena semangat yang dibaca terdengar sayup-sayup sunnah Rasulullah. Begitu selesai, Rasulullah putar ke belakang, tengok ke jemaah, siapa yang baca Allahu Akbar kabira? Saya ya Rasul, kata sahabat. Apa kata Rasulullah? Futihat abwabus sama, sudah dibuka itu pintu, 7 pintu lagi dibuka gara-gara bacaan tadi. Makanya bacaan itu akhirnya menjadilah doa iftitah yang kita pakai sampai sekarang. Itu bukan Nabi yang baca pertama, tapi sahabat yang baca pertama. Namanya sunnah taqririyah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, namanya sunnah hamiyah, angan-angan atau cita-cita Rasulullah. Mana contohnya? Puasa Tasu'a. Dulu puasa kita cuma tanggal 10 Muharram aja. Hari Asyura itu kita puasa. Ketika sampai di Madinah, orang-orang Yahudi puasa juga. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, hari tanggal 10 ini orang Yahudi berpuasa, sedangkan engkau wahai Rasulullah pernah bilang kepada kami, khaliful Yahud, bedakan dirimu dengan Yahudi. Kalau kami puasa tanggal 10, Yahudi puasa tanggal 10, kami sama ibadah dengan Yahudi. Lalu apa kata Rasulullah? Kalau begitu kita akan puasa tahun depan pada tanggal 9-nya. Maksudnya tanggal 9 puasa, tanggal 10 puasa, biar beda dengan orang Yahudi. Ternyata pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah Rasulullah wafat, tidak jumpa Muharram tahun depan, Rasulullah sudah wafat. Akhirnya mulai Muharram tahun 12 Hijriah dilaksanakanlah puasa Tasu'a oleh para sahabat. Kenapa? Karena ini adalah cita-cita Rasulullah. Ini dikenal dengan sunnah amiyah. Itulah sunnah. Kemudian bagaimana dengan hadis? Dengan hadis itu sendiri terbagi kepada 3 unsur. Ketika kita baca hadis, yang di atas itu sanad namanya. An Abi Hurairah, an Abi Darda, an Anas bin Malik, an itu namanya sanad. Sanad itu apa? Sanad itu riwayat yang bersambung sampai ke Rasulullah. Ketika hadis itu dhaif, berarti ada sanad yang terputus. Dari si A sampai ke si A, si A ke si B, si B ke si C, terus sampai ke Rasulullah. Itu namanya sanad yang mausul atau muttasil sampai ke Rasulullah. Kemudian ada sanad yang putus, muqatti' yang putus sanadnya, atau mufassir tidak bersambung sanadnya. Kemudian yang kedua unsur hadis matan. Nah, matan pula tadi. Kalau Rasulullah SAW apa matannya? Inna yawmal jumu'ati sayyidul ayyam, itu matanya. Kemudian yang ketiga rawi adalah sanad yang terakhir. Kalau hadis riwayat Bukhari, ya rawinya Bukhari, rawahul Bukhari. Kalau nanti riwayat Bukhari ini dibaca oleh orang lain, Bukhari dari ke atas, sanad yang riwayatnya dari ke bawah.
Begitulah kira-kira kalau untuk hadis. Kemudian ijma' para ulama berkumpul. Kalau kita di sini ijma' para ulama yaitu Majelis Ulama Indonesia. Mereka punya legalitas. Begitu ada hukum yang baru, ulama ini berkumpul dia, bawa kitabnya masing-masing, bawa ilmunya masing-masing, dia bermuzakarah di situ, menyampaikan pendapatnya. Bagaimana hukum dia anak leleng? Di undang-undang tak ada, di Quran pun tak ada. Mabuk, sesuatu yang mabuk merusak akal. Allah bilang dalam Al-Quran, wala tulqu bi'aydikum ila tahlukah, jangan bikin dirimu sendiri di dalam jurang kehancuran, kebinasaan. Berarti melem rusak tubuh, rusak otak, maka hukumnya difatwakanlah haram. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kias, dikiaskan. Dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya arak, judi dan kombinasi itu najis dari perbuatan setan. Berarti segala macam pertaruhan itu hukumnya haram. Kalau dulu mungkin zaman Rasulullah mungkin judinya kemudian panah, mungkin sekarang judi bentuk itu bisa jadi layang-layang, kan? Layang-layang, kanting layang. Maaf kalau kata panitia sini kemarin belum tahu, saya sampaikan aja. Layang-layang, anjing. Kalau dipungut inset, siapa yang masuk 150? Dia ambil duit 150 itu dikumpul sama panitia, dapatlah misalnya 100 orang dapat 15 juta. Duit yang 15 juta ini dibeli dia aja, dibeli dia sepeda, ya kan, beli gon satu, ya kan, dibelikan kulkas untuk hadiah peserta. Haram tidak? Judi tidak? Judi. Apa bedanya dengan orang kumpul duit, taruh ke tengah, baru main game? Siapa yang dia ngambil? Sama kan? Sama. Macam mana kalau nak buat tanding layang, tanding mancing, tak dosa, tak judi? Ada satu orang sponsor, ada perusahaan misalnya, siapa sih yang besar? Kasih duit kepada dia, ini ada duit 10 juta. Ini mungkin tanding mancing yang 10 itu aja. Pakai insert tak? Pakai. Insert itu apa? Untuk beli konsumsi. Kalau layang-layang untuk beli benang, supaya benang sama besar semua, biar tak bawa masing. Boleh. Bukan untuk hadiah, macam itu boleh, ataupun untuk uang kopi, panitia dan lain sebagainya. Bagi hadiah tadi bukan dari insan, makanya kita berhati-hati. Itu dikiaskan kepada judi, maka judi lagi. Khamar, arak, tak ada orang buat arak sekarang, tapi jenis laut ada, vodka ada, kain ada, ada yang memenuhi lagu ada. Diminum mabuk dia, sama-sama mabuk. Banyak lagi merek siapa? Kalau banyak itu saya sebut pikir pengalaman pribadi. Apa itu rahmat Allah? Baik, inilah hukum sumber hukum fikih. Dulu fikih tidak ada zaman Rasulullah, ada segala sesuatu yang perlu tinggal tanya dengan Rasulullah. Tanya aja dengan Rasulullah. Rasulullah langsung diberikan ilham oleh Allah, baik itu berupa ilham yang menjadi hadis maupun firman yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan sekarang kita masuk langsung ke materi yang pertama, yaitu taharah. Kita waktu kita saya tengok tadi waktu maghrib, waktu isya masuk jam 7 jam 19:36, agak-agak sampai jam berapa? 10 menit untuk 5 menit, 10 menit, 5 menit tanya jawab Aisyah gitu ya. Tapi memang yang enaknya, kadang-kadang ada yang kita tanya itu terlupa. Kalau kita sepakat pas materi masuk ini, kalau nak ditanya tanya aja, kita potong materi dia. Jadi kita macam bola-bola gitu, tanya, saya jawab, kita lagi materi. Kadang-kadang kita tadi nak tanya, lagi siap sholat isya, apa nak tanya tadi? Nah, kalau nak tanya pun boleh kita potong materi. Baik Bapak Ibu, yang pertama dibahas dalam fikih ini adalah taharah. Taharah itu asal kata taharah artinya bersih, bersih secara fisik. Bersih itu ada dua di dalam Islam. Bersih secara fisik namanya taharah, bersih secara batin namanya zakat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan batin jiwanya, lalu dia mengingat Allah, lalu dia sholat. Kebersihan batin itu zakat. Makanya membayar zakat. Zakat itu tujuannya apa? Untuk membersihkan jiwa dan
dari sifat bakhil, dari sifat pelit, lokek, kedekut, kejerik dan lain-lain. Banyak tuh namanya. Karena memang penyakit yang paling jelek, makanya namanya banyak. Sedangkan suci secara fisik disebut dengan taharah, jadi dikenal dengan at-taharah. Dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222 dalam ujungnya, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat, mensucikan jiwanya, memohon ampun kepada Allah sehingga suci jiwanya, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang membersihkan fisiknya, rajin mandi, cuci tangan dan lain sebagainya. Tak betul-betul untuk Allah suka seperti itu. Perihal bersuci menjadi boleh dapat baca ini tanda-tanda kiamat. Salah-salah tanda kiamat mata mulai rabu. Jadi kalau duit jelas nampak bukan. Yang pertama, alat bersuci yang dibahas kita ini, alat bersuci seperti air, tanah dan sebagainya. Kemudian kaifiat tata cara bersuci, macam-macam jenis najis yang perlu disucikan, benda-benda yang wajib disucikan, dan sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci. Baik, sekarang bersuci ada dua bagian. Yang pertama, bersuci dari hadas, meliputi badan semata-mata, cuma badan saja. Kemudian yang kedua, bersuci dari najis, meliputi badan, pakaian dan tempat. Hadas adalah kotoran dalam bentuk hukmiyah, sedangkan najis dalam bentuk ainiyah dan ada juga bentuk hukmiyah. Bagaimana bentuk hadas hukmiyah? Dia secara hukum kita tidak suci, tapi secara fisik kita bersih. Contoh, kita dah duduk, tiba-tiba tak sengaja melepaslah sedikit, kata dia, kan kita bersih saja, tak kotor, itu angin terbang ke mana-mana. Tetapi secara hukum kita sudah tidak suci, harus kita wudhu lagi, karena bentuknya abstrak, tak nampak. Sedangkan najis ada dua jenis, ada juga hukmiyah, ada juga ainiyah. Apa najis hukmiyah? Kalau hukmiyah itu ibaratnya tadi kita mungkin terkena kencing adik kita ke kanan, udah kita lap, tapi belum kita cuci, tak nampak lagi, tapi secara hukum ada tu, maka kita lap, yakin kita sudah bersih, selesai. Tetapi kalau nanti secara ainiyah nampak di tangan kita ada benda terlihat tangan, katanya jejak, kena bersihkan sampai hilang warnanya, hilang baunya, dan hilang rasanya. Kita agak-agak gosok-gosok, ada tak bau lagi, tak payah dijilat lagi. Mana tahu kita rasakan jejak itu apa? Jadi kalau tak ada lagi, warna pun tak ada, tak bersih lah. Jadi yakin kita dah bersih. Baik, yang pertama di sini alat bersuci disebutkan tadi. Yang pertama dibahas alat bersuci. Yang pertama kita bahas adalah air. Air, macam-macam air. Yang pertama, air suci dan menyucikan. Air yang menyucikan adalah ada air boleh diminum dan boleh dipakai untuk berwudu. Kita pakai bahasa kita aja, kalau pakai bahasa itu pada kita minum. Boleh diminum dan boleh dipakai wudu. Kadang-kadang ada boleh dipakai wudu, boleh diminum, tapi kita tak sanggup minum, kan ada kan? Ada air laut, boleh pakai wudu, bersih. Laut itu suci, airnya halal pakai dalam Rasulullah. Boleh berwudu. Siapa nak minum air laut? Air yang di sini, di antara air-air yang suci dan menyucikan ini, yaitu air yang turun dari langit dan air yang terpencar dari bumi. Di antara air-air tersebut adalah seperti air hujan, air laut, air sumur, air es yang sudah hancur kembali, air embun. Air embun itu maksudnya, kalau embun tempat kita ini susah dikumpul. Kalau embun dibuat di Jazirah Arab, kita sampai sekarang pun ada. Kalau datang musim embun, saya tahu dari dulu juga, saya tak pernah tahu. Dari mana kau tahu? Kau pernah haji? Belum.
Guru saya bilang macam itu pagi-pagi itu kadang-kadang ada embun air betul-betul tak ada pasir. Diambillah oleh para sahabat, dimasukkan di dalam bejana orang dulu buat dari kulit mentah, kulit kibas, masukkan situ. Nanti setelah cair kawan tu, jadilah air, pasirnya hendak ke bawah. Air itu maksudnya air embun. Jangan pula nanti dinginlah nak untuk pakai air embun, air ini banyak. Habis ngaji dari malam boleh air embun. Pergi gelap-gelap tak pokok, ambil air embun. Ini air embun itu maksudnya. Kemudian air yang keluar dari mata air. Air ini selagi dia tidak ada perubahan-perubahan yang mengakibatkan dia berubah keadaannya, yang menjadikan dia air tidak suci, tidak lagi menyucikan, maka air ini akan tetap menjadi air suci dan menyucikan. Di antara perubahan-perubahan yang tidak menghilangkan kesucian dan menyucikan air ini, yang pertama, berubah karena tempatnya, seperti air yang tergenang atau mengalir batu belerang. Misalnya air kolam, luas kolamnya, kolam ikan tergenang. Karena tergenang lama agak berubah airnya, agak warna hijau sedikit, pengaruh lumut, pengaruh ganggang dan sebagainya. Itu tidak akan mengakibatkan air itu tidak boleh dipakai berwudu, masih tetap bisa dipakai berwudu karena perubahannya secara alami dan dengan barang-barang yang alami. Kemudian yang kedua, berubah karena lama tersimpan. Ini sama dengan yang tadi. Lama disimpan dia, berubah warna airnya. Entah dia kadang terasa nampaknya agak keruh, berubah lama disimpan agak kuning, airnya berubah warnanya. Tapi bukan karena kita ubah dengan segala sesuatu, dia berubah sendiri. Kemudian berubah karena sesuatu yang terjadi padanya, seperti disebabkan ikan atau kiambang. Kemudian berubah karena tanah yang suci. Yang kiambang ini barangnya kelingi kita Pak. Kelingi kita zaman dulu di belakang, biasanya kalau udah ada kelingi itu kadang kita tanam pohon-pohon supaya airnya sejuk. Air daun-daun pohon itu jatuh itu. Terkadang airnya itu agak hitam dia karena getah pohon itu. Nah itu tidak mengakibatkan hilang kesuciannya, masih tetap boleh dipakai berwudu. Kemudian berubah karena tanah yang suci. Air sungai ini, kita biasa wudu air sungai atau air paret. Tiba-tiba ada orang nyuci paret ke atas, hancurlah tanah-tanahmu. Terus airnya, boleh tak pakai wudu? Boleh. Dia tak masalah wudu. Tapi tak usah kumur-kumur, habiskan gigi kita kumur-kumur. Nah, kita wudu kecil muka dia. Kemudian yang kedua, air yang suci tetapi tidak menyucikan. Nah, ini saya jelaskan, saya potong lagi dulu ini. Jadi air yang suci dan menyucikan tadi itu air hujan, air sumur, air laut, air embun, air mata air, dan air es yang sudah cair kembali. Macam mana yang benar? Boleh tak bergaul? Setelah diteliti oleh para ulama, boleh. Di sini ada yang halal, boleh. Dia tidak ada campuran, tidak ada campuran yang dicampur pada penambahan mineral. Kaporik itu menurut pendapat para ulama, kaporik tidak mengakibatkan perubahan air, mengakibatkan air itu tidak boleh dipakai berwudu. Karena kaporik itu tujuannya adalah untuk mengumpulkan molekul-molekul yang membuat air itu keruh sehingga air itu jernih. Kadang-kadang kita pikir kaporik itu bikin air jernih, bukan. Kekuatan kaporik itu dia mengikat musuh yang membuat air itu keruh, dia turun ke bawah, akhirnya airnya jernih. Jadi makanya pengaruh kaporik itu tidak mengakibatkan tidak boleh berwudu, boleh. Jadi berubah kondisi air tersebut tadi, dia berubah maksudnya air itu dalam kondisi yang banyak. Jadi Rasulullah SAW apa namanya para imam, para ulama itu menjelaskan bahwa air itu jumlahnya sedikit dan banyak. Sedikit apa apabila satu pula, apabila tidak cukup satu pula, apabila apa banyak yaitu lebih dari 2 pula. Al-ma'u qalilun wa katsirun, itu Imam Nawawi yang bilang dalam kitab Kasyifatus Sajah, disebutkan di situ al-ma'u qalilun wa katsirun, air itu
banyak dan sikit, kata beliau. Kapan itu sikit? Qalilun ma duna qullatain, dia akan sedikit ketika tak sampai 2 bulan. Wa katsirun ma kana qullatan, dia banyak apabila 2 bulan. Berapa 2 bulan? 2 bulan itu kalau kita liter sebanyak lebih kurang 270 liter. Kalau kita bikin bak itu 1 hasta ditambah 1/4 hasta, 1 hasta 1/4, 1 hasta 1/4, 1 hasta 1/4 ke bawah, itulah isinya. Ada ulama memakai liter, ada yang bilang 65, tapi yang lebih aktual pakai yang ukuran satu lagi, 95 kali 95 kali 95. Itu air itu namanya 2 bulan. Apa maksudnya kalau air itu 2 bulan? Kalau sudah penuh di dalam itu, kalau nak itu celum aja, celum. Tidak lagi mustakmal. Dan kalau masuk air cecak pun, kalau tak berubah warna, bau dan rasa, dia tidak jadi air najis. Bangkai cecak dalam teknik, kata bangkai cecak, wudu tengok bau tak? Tengok apa namanya warna berubah tak? Rasa-rasa biasanya hambar aja, boleh pakai wudu. Itu dia yang mula. Ini kita bahas dulu air yang suci dan tidak menyucikan. Masih ada sedikit lagi waktu. Zatnya suci tetapi tidak sah dipakai untuk menyucikan sesuatu. Zatnya suci, boleh diminum tapi tidak boleh untuk berwudu. Air apa itu? Yang pertama yaitu air yang telah berubah salah satu sifatnya karena bercampur dengan benda yang suci. Ada air sepelet, tidak mustakmal. Tadinya bersih air itu, tak mustakmal. Ada netes-netes, boleh pakai berwudu. Ada coba-coba ada wudu pakai air manis, gula itu banyak, kita gaul lalu gula. Boleh tak? Tak boleh lagi karena sudah berubah dengan benda yang suci. Atau bercampur dengan teh. Nak wudu air tak ada sisa teh semalam banyak, daripada masih pakai wudu tak boleh karena dia hanya boleh untuk minum, tak boleh untuk wudu. Suci tapi tidak menyucikan. Kemudian air yang sedikit kurang dari 2 bulan, air tadi dia kurang dari 2 bulan, air tersebut sudah terpakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan hukum najis. Air tak sampai 2 bulan, saya lihat tadi. Begitu kita wudu, airnya tetes-tetes ke situ. Dah siap wudu tadi, pas cuci kaki airnya terpercik ke situ. Dan ini jadi air mustakmal. Tapi air mustakmal ini masih diperbedakan pendapat atau dikhilafkan oleh para ulama. Ada ulama tidak memakai mustakmal. Kenapa ada yang memakai, ada yang tidak? Menandakan bahwa mustakmal itu yang membuat dia beda adalah di dalam memahami hadis. Hadisnya sama, tetapi cara beristihad ulama itu yang beda. Imam Syafi'i bilang mustakmal, Maliki bilang tidak. Seperti itu. Akhirnya air ini kalau kita di sini rata-rata mazhab Syafi'i kita, maka kita masih memakai mustakmal. Sedangkan air itu tidak berubah sifatnya, tidak pula bertambah timbangannya. Jadi dipakai untuk wudu tak boleh, tetapi diminum boleh kalau sanggup. Kemudian air pohon, air nyium, air tak ada nak wudu, pergi kita tukang apa, ada tukang barang kelapa kat situ, banyak air kelapa kan, boleh tak? Tak boleh kelapa untuk wudu, tak boleh. Karena air itu air kelapa, tak boleh untuk wudu. Apalagi bulan puasa, nanti turun-turun tak keluar lagi, masuk dalam. Kemudian yang terakhir air mutan najis, yang keempat dan ketiga air mutan najis. Masih sempat 5 menit, saya dikasih saja. Air mutan najis atau air yang bernajis yaitu air A sudah berubah salah satu sifatnya. Apa yang berubah? Ta'mihi, alwanihi, awriyihi. Berubah rasanya, berubah warnanya, dan berubah baunya. Air tak cukup 2 bulan, masuk najis, masuk pakai cecak, berubah warna tak berubah, bau berubah, rasa tak berubah, bau berubah, dan bau pakai cecak. Maka berubah saja salah satu, maka air ini adalah air najis. Makanya berhati-hati Pak, ibu-ibu terutama ini, kalau ibu nyuci pakai mesin cuci, jaga-jaga. Kalau ada anak kita masih kecil, dia kencing,
pakaian kita jangan dicampur dengan pakaian anak kita yang kena kencing itu. Kita bilas dulu air kencing itu, baru kita basuh, atau kita cuci baju yang lain dulu. Nanti kain kencing anak itu yang kena kencing kita giling ke dia. Kalau tidak, nanti air kencing anak itu bercampur dengan air mesin cuci, kotor ya, kita pakai untuk cuci baju, sedangkan itu adalah air najis, maka baju kita bernajis. Karena tadi kita cuci dengan air najis, kita bawa sholat menjadi tak sah. Karena salah satu syarat sholat harus bersih pakaian dan tempat dari najis. Nah ini berhati-hati. Cuci di laundry, cuci di apa di mesin cuci itu nak dijaga-jaga. Bapak-bapak yang punya datang besar pintunya, bisa. Kalau ada anak kecil. Kemudian bernajis tetapi tidak berubah salah satu sifatnya. Air ini kalau sedikit berarti kurang dari 2 bulan. Ada air seember masuk najis, tak sampai 2 bulan masuk najis. Warna akan berubah, rasa akan berubah, bau akan berubah. Najis juga karena tak sampai 2 bulan. Jadi kesimpulannya, kalau air sampai 270 liter masuk bangkai cecak dalamnya, tapi tak berubah warna, tak berubah rasa, boleh dipakai wudu. Tapi kalau sudah berubah warna dan berubah bau dan rasa atau salah satu di antara 3, maka air itu sudah najis, tak boleh lagi untuk cuci tangan, tak boleh. Kedua, sedangkan air yang kurang 1 bulan, 2 bulan yaitu 1 ember, kalau masuk najis, bau ke tak bau, terasa ke tak terasa, berubah warna ke tidak, dia akan tetap menjadi air najis. Kemudian yang terakhir, air yang makruh yaitu air musyammas, air yang terjemur dengan matahari di dalam wadah logam selain bejana emas dan perak. Dalam drum oli PLN, drum oli terjemur dengan panas, itu artinya makruh dipakai. Boleh tak pakai untuk? Boleh, makruh saja. Kalau tak pakai, tak dapat pahala. Jadi kalau kita makruh. Tapi kalau dapat jangan dipakai, karena secara medis itu bisa mengganggu kesehatan. Ada dia logam. Tapi kalau emas boleh. Akhirnya para ulama mengkiaskan tadi, kias yang saya bilang tadi. Kenapa emas boleh? Karena emas tak tekanan, perak tak tekanan. Berarti kalau dari plastik boleh. Kenapa dia ada dari plastik dalam hadis? Zaman Nabi belum ada pinguin itu. Kalau zaman Nabi dah ada pinguin, mungkin ada hadis Nabi bahwa sesungguhnya pinguin itu boleh dibagi masjid. Karena belum ada, dikiaskanlah oleh para ulama. Emas dan perak tak berkarat, makanya boleh walaupun berjemur. Makanya air tangki masjid pakai pinguin atas kemudian berjemur panas, tidak makruh kita pakai berwudu, dikiaskan oleh para ulama. Barangkali inilah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Saya yakin semua kita sudah paham sebenarnya ini. Kita mengulangi kembali. Mohon maaf kalau terkesan mendului. Kalau ada yang keliru dari apa yang saya sampaikan dan dari apa ilmu yang Bapak ketahui, tolong dikoreksi, sampaikan kepada saya langsung boleh, sampaikan kepada Pak Tutus boleh, biar beliau nanti yang sampaikan, supaya jangan sampai nanti keliru saya sampaikan, turun-turun terus keliru, habis selesai dari akhirat. Pada kali ini saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.